Mulane Quran iku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum mim baini farthiw wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Yes ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi yo disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disyuting Allah, direkam, video kamu itu direkam. Pas direkam kayak muni duit untuk duit girang, untuk bojo girang, pokoknya untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran, jongke bar salat biasa wae, bareng untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya yo tahu salat. Jadi nak disoteng pangeran, sebenarnya ketemu pangeran kan pantas. Ning donya tahu sholat, tahu sujud kan keren. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek konco sak jame betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin nah. Singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah niku liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdamahu qadamai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulillah niku mautia aqdami Rasulillah sing nate diinjek qadami napa Rasulillah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam peso kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasanya pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundut, terus Imam Bukhari ketika mau kapundut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundut itu tertib. Mulane sampai nak kapundut aja selonang-selonong. Nak mati itu sing tertib, sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Ibu mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tindak tengken niku kula Jumadil Ula niku sak tak pamitno mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak Recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan Gus Subab. Iki aku nak balekno, nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu. Beliau di pesawat ngendikan Gus Yasin, "Tenan lho Sin, aku tahlili." Ternyata di Mekah kapundhut. Itu contoh-contoh kapundhut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate mboten parah masalahnya. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kapundhut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong direngkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundhut itu orang yang perjalanan 3 hari gak ada yang terlambat. Ditakoki, kenapa kamu gak terlambat? Saya sudah diundang 3 hari yang lalu. Nanti aku tuku kafan terus badhe subuh sholat terus piyambake cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk ali ya bil kafni aku jupukno kafanku. Terus diambung terus beliau ngendikan alar ridho bil intiqal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti, maksudnya kapundhut. Ya terus kapundhut. Jadi adike ora ribet tuku kafan, ora ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasane iku elit. Niku mboten keramat ning sembrono niku. Lah Imam Bukhari nggih ngoten badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortanka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lah bawa Khortanka, cek Khortanak, cek opo ngono lah. Sing maca penting aja bawa demaan karena tulisannya kok sik. Niku
Wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Antadziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kabundut itu ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih, tak waca Arabe. Engko nak mboten paham nggih muni amin nggih semono. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh, kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang. Urusan mbek pangeran niku gampang. Ribet urusan mbek manusa. Terus yo sepuro yo cek kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget, ya apike manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis ghafur kok manusa kok ghafur ketok yo ora lah wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran yo. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran niku gampang. Nah, urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuhe ahli niku wis nderene. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Niki kanca kula wali ahli di ahli al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulai riyen mbek kula ya ora jelas ya. Nggih kula waca nggih. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayhi salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antadziru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautuh fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitabnya itu bergambar. Ya kadang gambar wit, kadang gambar wedhus, pokoknya kitabnya itu gambar. Tapi wong keramat. Delok kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko Tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana Kiai Fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi padahal ndekne dhewe fakir. Lha sing repot menen. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Seribet. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari satu titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, satu titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya satu titik apa dua titik? Satu titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke satu titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Bak ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka satu. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah, itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang ning TPQ kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin, wis aku pengen. Oh keren, mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam ya, sing mboten. Kalau malaikat ini papan atas niku pun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk tak anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, sak terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu.
Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah, padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, nggak pernah intervensi, nggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat atas alu? Jari Imam Qurtubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat, bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang nggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang dong, sing nggawa wahyu. Apa alam Quran sepiro? Aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lah nek Israil mbok ulang tersinggung dipletet lah semuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki. Ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini, ya Allah tolong evaluasi engkau ngangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok, saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat, tapi cara kula rodok setuju, Israiliyat sing rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu akhirnya. Lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal, apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yusfikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi, juga enggak pernah wasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang berteman darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Piye-piye manusa iku salah iku duwe nafsu. Kowe bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, nggih jajal Gusti. Jajal tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gawe anan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menusa ana mukadimah iku awur-awuran ae. Walhasil terus malaikat ape terbang enggak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu. Tadi dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaikah. Itu awamul malaikat. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Loh, mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin
dosa. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bi balika fa wau bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu karena Allah mukhalafatul lil hawadits. Karena ini masalah-masalah sensitif. Nah, dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah.